Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi konseling analisis transaksional. Ikuti kami terus ya. A. Pengantar konsisten. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan fisioterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Analisis transaksional dapat dipergunakan untuk terapi individual, tetapi terutama untuk pendekatan kelompok, pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini, tujuan dan arah proses terapi dikembangkan sendiri oleh klien. Juga dalam proses terapi ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan yang diambil oleh klien. B. Pandangan tentang manusia. Pendekatan analisis transaksional memandang manusia sebagai makhluk anti-deterministik, anti untuk dikondisikan. Pandangan ini menempatkan kepercayaan bahwa individu memiliki kapasitas untuk bisa memilih tujuan dan tingkah laku baru. C. Struktur kepribadian. Analisis transaksional meyakini pada diri individu terdapat unsur-unsur kepribadian yang terstruktur, dan itu merupakan suatu kesatuan disebut dengan ego state. Adapun unsur kepribadian itu terdiri dari satu, ego state orang tua atau parent. Ego state orang tua cenderung memiliki ciri-ciri antara lain menasihati, kritik, berperilaku sesuai dengan aturan atau ketentuan institusi yang berperan penting selama masa pendidikan seseorang. Terdapat dua jenis ego state orang tua, yaitu orang tua yang membimbing atau nurturing parents, dan kedua orang tua mengkritik atau critical parents. 2. Ego state orang dewasa atau adult. Ciri-ciri dari ego state ini adalah berpikir logis berdasarkan fakta-fakta objektif dalam mengambil keputusan, nalar, tidak emosional, dan bersifat rasional. Yang ketiga, ego state anak-anak atau child. Ego state anak-anak terdiri dari perasaan, impuls, dan spontanitas. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri spontan, memiliki kebutuhan, perasaan, dan keinginan untuk bereksplorasi atas peristiwa-peristiwa yang telah direspon dengan melihat, mendengar, memahami sesuatu, manipulasi lingkungan, seperti menunjukkan sikap manja dan menangis. Terdapat 3 jenis ego state anak, yaitu anak yang alamiah atau natural child, profesor kecil atau the little professor, anak yang menyesuaikan diri atau adaptive child. D. Motivasi hidup. Hansen membagi kebutuhan psikologis manusia menjadi 3 bagian menurut analisis transaksional, yaitu: pertama, kebutuhan akan memperoleh rangsangan. Yang kedua, kebutuhan untuk menstruktur waktu. Yang ketiga, kebutuhan untuk memperoleh posisi hidup. E. Jenis-jenis transaksi. Gerald Corey membagi jenis transaksi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, transaksi sejajar, yang kedua, transaksi silang, dan yang ketiga, transaksi terselubung. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian yang sehat. Ciri-ciri kepribadian yang sehat menurut Hansen atau dalam topik adalah: 1. Individu dapat menampilkan ego state-nya secara luas sesuai dengan tempat ia berada. Kedua, individu berusaha menemukan naskah hidupnya secara bebas serta memungkinkan pula ia memperoleh sentuhan secara bebas pula. Ketiga, memilih posisi hidup revolusioner, saya oke, kamu oke. Keempat, ego state-nya bersifat fleksibel, tidak kaku dan tidak cair. Selanjutnya adalah G. Perkembangan kepribadian yang abnormal. Masih dalam buku sumber yang sama, ciri kepribadian yang abnormal ialah kecenderungan untuk memilih posisi devolusioner, evolusioner, dan pada dirinya ada unsur tidak baik. Selanjutnya yang kedua adalah kecenderungan untuk menggunakan ego state yang tunggal untuk situasi yang berbeda. Ketiga, ego state yang ditampilkan terlalu cair sehingga tidak ada batas antara ego state yang satu dengan yang lainnya. Keempat, ego state tercemar, misalnya ego state adult dicemari oleh ego state child dan ego state parents. H. Tujuan dan proses konseling. Adapun tujuan dari konseling ialah: 1. Mendekontaminasikan ego state yang terganggu. 2. Membantu menggunakan ketiga ego state secara baik dan lentur. Ketiga, membantu menggunakan ego state adult secara optimal. Keempat, mendorong perkembangan life position Soko dan
review skrip baru dan produktif. Berikut ini akan dibahas hal-hal yang harus diperhatikan konselor dalam melakukan konseling dengan menggunakan analisis transaksional. Yang pertama, analisis struktur, kedua, analisis transaksional, ketiga, analisis permainan, yang keempat, analisis naskah hidup. Teknik-teknik konseling. Teknik konseling yang digunakan adalah yang pertama, permission, memperbolehkan klien melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, protection, yaitu melindungi klien dari ketakutan karena klien disuruh melanggar terhadap peraturan orang tuanya. Yang ketiga, potensi, mendorong klien untuk menjauhkan diri klien dari injunction yang diberikan orang tuanya. Yang keempat, operation, interrogation, specification, confrontation, explanation, illustration, confirmation, interpretation, crystallization. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.